Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Nah ini Bu ya, ini konsep berinfak ini gimana sebelumnya? Ya bersedekah gitu kan Bu ya. Di pinggir jalan Bu ya, di lampu merah masih ada Bu ya yang ya minta-minta ya kan. Ini kalau orang kecil yang naik ojek atau naik motor ngasih kan kecil juga Bu ya. Nah kalau orang besar tentu ngasihnya masa kecil juga Bu ya, sama juga kan. Nah ini gimana Bu ya, orang-orang yang udah mungkin mobilnya aja udah harganya di atas 1 miliar Bu ya, masa ngasihnya juga 2.000 gitu kan. Nah ini gimana Bu ya, kan? Ini sama aja dong sama kita yang naik ojek Bu ya, naik online gitu Bu ya. Wah, ini pertanyaan Pak Satriawan, ini pertanyaan mendasar ini. Iya. Ya, bahwa tentu tidak sama ya. Artinya jangan kemudian orang kaya infaknya 10.000, ya miskin 10.000 sama dong. Sama dong. Ya, jadi sebetulnya begini, Allah SWT itu dalam Al-Quran, dalam surah At-Talaq itu sudah memberi petunjuk itu. Dalam surah At-Talaq ayat 7, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Ini firman Allah ini sangat penting kita perhatikan nih. Artinya, hendaklah orang yang punya kelapangan itu berinfak sesuai dengan kelapangannya. Jadi zu sa'atin min sa'atihi. Yang punya kelapangan sesuai dengan kelapangannya. Wa man qadara 'alaihi rizquhu, dan orang yang dibatasi oleh Allah rezekinya, ya, fal yunfiq mimma Allah, maka hendaklah juga dia berinfak dari apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan kewajiban pada seorang itu kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, sayaj'alullah ba'da usrin yusra, nanti Allah akan menjadikan kesulitan itu menjadi mudah. Nah, jadi begini Pak Satriawan. Jadi kalau kita lihat di suatu masyarakat itu sebetulnya itu kan ada paling tidak 3 strata sosial ekonomi itu. Ada orang yang katakanlah orang yang DHF ya, atau orang yang mampu lah, orang yang mempunyai kemampuan. Ada juga barangkali yang kelas kedua itu orang yang setengah mampu. Ya katakanlah mungkin bukan the middle ya, bukan kelompok menengah. Kalau ukuran masyarakat kita ini orang yang setengah mampu. Dan orang yang ketiga itu orang yang tidak punya kemampuan. Jadi ada mampu, ada setengah mampu, ada yang tidak mampu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari konsep ini, yang membantu itu dua kelompok. Ya, siapa yang wajib membantu? Siapa yang wajib berinfak? Yang mampu dan yang setengah mampu. Sedangkan yang akan dibantu hanya satu kelompok, yaitu yang tidak mampu. Jadi Allah SWT mengatakan begini, ketika orang yang mampu dia memberi sedekah, memberi infak sesuai dengan kemampuannya, dan ketika orang yang setengah mampu juga tidak sekedar hanya hidup untuk penting diri sendiri, tidak bersifat egoisme, dia memberikan bantuan juga kepada orang yang tidak mampu. Ya, yang katakanlah yang mampu memberikan beras, katakanlah begitu. Kemudian yang setengah mampu memberikan lauk pauknya misalnya. Maka itu akan bisa memberikan solusi kepada orang yang tidak mampu. Nah, ketika 2 kelompok sosial ini membantu satu kelompok ini, Allah berjanji, sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan kesulitan itu menjadi mudah. Mungkin barangkali keresahan sosial, mungkin kecemburuan sosial, atau bisa juga nanti menjurus kepada gejolak sosial. Ini bisa diatasi kalau ini. Tapi kalau orang-orang kaya yang konglomerat, yang punya duit triliunan, kemudian yang punya miliaran, kemudian tidak punya perhatian kepada orang miskin, ketika orang semua sudah katakanlah sudah mengeluh-keluh kesah, sehingga banyak orang yang mengusung lapar segala macam, kemudian orang kaya makin enak-enak saja, tidak pernah memberikan, cuma mereka meraup keuntungan saja di negeri ini, kemudian tidak memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Saya rasa itu nanti akan terjadi sesuatu yang sulit. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang diberi Allah kelebihan rezeki, katakanlah orang-orang yang tadi punya yang kekayaannya katakanlah mungkin kalau Indonesia ini triliunan, kemudian miliaran gitu.
Dan kemudian mereka-mereka yang katakanlah mungkin juga mereka punya kemampuan, katakanlah uang yang berlebih, kelebihan rezeki dari kebutuhannya. Dia memberikan perhatian kepada orang-orang miskin. Saya yakin percaya Pak, insya Allah mudah-mudahan negara ini akan selamat melalui wabah kita ini, wabah COVID ini. Tapi tadi gue sebut ba'da yusri yusra. Iya, ba'da usrin yusra. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Nah ini kan sekarang perusahaan-perusahaan banyak ini Bu ya, banyak PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup malah mungkin Bu ya. Iya, tapi itu kan karena mereka memang tidak bisa apa, karena misalnya karena keadaan distancing sosial segala macam. Tapi bagaimanapun tentu mereka punya apa Pak? Punya kekayaan. Nah, mereka punya pabrik, punya aset yang besar. Selesai COVID iya, ini katakanlah melejit Bu ya. Melejit lagi, katakanlah Pak. Kalau misalnya katakanlah sekarang ini misalnya mereka tuh punya kekayaan 10 triliun. Rugi pun mereka sekarang 5 triliun, mereka masih punya 5 triliun, Pak. 5 triliun itu masih kaya dia. Selesai wabah ini dia makin hebat. Makin hebat lagi dia, naik lagi dia. Sementara orang miskin, ya, yang di PHK, buruk macam itu sekarang sudah merana, Pak. Barangkali selesai wabah ini yang miskin tuh udah meninggal karena pusing lapar. Jadi oleh karena itu ya, nah ini barangkali yang perlu diakomodasi oleh pemerintah misalnya. Kita juga jangan sampai kemudian ya orang-orang yang bergelimang kekayaan itu ya harus diminta tanggung jawab moralnya seperti apa, ya kan? Nah kalau semua kita punya tanggung jawab moral, yang mampu, yang the have, yang middle, semua itu mau memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok miskin ini, sehingga tidak ada orang yang busung lapar, tidak ada orang yang terjadi keresahan. Insya Allah Pak, kita akan jauh dari apa yang disebut dengan gejolak sosial segala macam itu. Ini kita sudah mulai dengar-dengar nih Pak. Ya mulai dengar-dengar nih. Ada yang mulai sudah dekat-dekat ke tempat yang banyak makanan. Ini kalau lama-lama ini Pak, kalau tidak ada yang serius perhatikannya, insya Allah Bapak ini luar biasa ini. Tapi Allah memberikan jaminan. Kalau orang-orang kaya, orang-orang yang punya, orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki, mau memberikan sebagai rezekinya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok-kelompok sosial yang katakanlah dia berada pada strata sosial ekonomi yang paling bawah, insya Allah kita yakin Allah akan bebaskan kita dari segala macam hal-hal yang dapat merugikan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Saya rasa itu Pak. Super sekali ya. Jamaah Spirit Dakwah, super sekali. Maka inilah kesempatannya bagi para dermawan, hartawan untuk menjadi dermawan sehingga semuanya bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.